semua, kembali lagi dengan Quintarot Semesta. Di video pilih kartu kali ini kita akan ngebahas tentang percintaan kamu di tahun 2021. Pokoknya tentang your love life di tahun 2021. So, sebelum itu, terima kasih buat teman-teman yang selalu support Quintarot Semesta hingga detik ini. Dan sekali lagi terima kasih berkat kalian yang selalu dukung aku. Oh iya, kalau kalian ingin melakukan readingan secara personal atau dibacakan secara personal, bisa cek description box untuk harga, biaya, kontak person sudah ada. Langsung kontak aja, oke? Oke. This is only fun reading. Tidak bisa 100% cocok dan resonate, karena kalau yang namanya fun reading itu buat entertain doang gitu. So, your love life di tahun 2021. Nine of Wands. Pile 1. Five of Wands, Six of Cups. Ada 3 pile. Pilihlah yang menurut kalian pas buat kalian. Please pikirkan, mungkin kalian udah yang memiliki jodoh, coba bisa dipikirkan orangnya. Jadi kan bisa sambil ngebacain dia. Asik. Apa sih gue? Jadi ya intinya kalau kalian udah punya seseorang yang bisa kalian pikirkan, kalian bisa pikirkan dia gitu. Apakah cinta kalian akan bersatu atau tidak, atau gimana? Kalau sudah, aku akan mulai dari pile nomor 1, pile nomor 2, pile nomor 3. Kita biarkan pile 2 dan 3 singkirkan. Kita akan mulai untuk baca dari pile nomor 1, Nine of Wands. Oke, di sini aku melihat kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Ini banyak yang pilih pile 1, rata-rata single. Jadi di sini kalian harus mulai keluar dari titik biasanya kamu mencari pasangan itu seperti apa, zona nyaman kamu gitu, kriteria kamu. Bisa saja jodoh kamu itu jauh dari kriteria yang biasa kamu pikirkan gitu, but at least dia adalah orang yang bisa membuat dirimu bahagia, happy. King of Pentacles. Di sini aku ngelihatnya di awal-awal bulan kamu, ketika kamu sedang fokus karir, lagi nikmatin karir kamu akan dipertemukan seseorang yang notabene dia juga mature, terus dia juga orangnya udah stabil, like a King of Pentacles. Dia kayaknya orang yang akan literally ngajak kamu serius. Terus dia juga tipikal orang yang udah siap sih dari segi finansial. At least aku nggak tahu ini dia, kamu sama dia berjodoh atau enggak. Kita lihat dari kartu yang lainnya. The High Priest. Kalau ngomongin The High Priest itu insting kamu ya, logika kamu juga ikut harus main, perasaan kamu juga harus ikut main. Jadi di sini selain kamu dipertemukan dengan dia, tapi semesta, Tuhan pingin kamu juga berpikir gitu, kalau emang kamu sama dia itu bisa cocok atau enggak gitu, bisa sehati atau enggak.
atau cuman mau main-main doang gitu. Jadi di sini semesta, Allah, Tuhan menyuruh kamu untuk lebih berpikir, memakai insting. Well, dia orangnya begini loh. Orangnya walaupun stabil, tapi dia mungkin banyak kekurangan yang kamu gak ketahui, masih dia simpan. Kamu misalkan mau nggak menerima itu? Nah, kayak gitu. Jadi kartunya bilang kalau kamu juga harus berpikir secara insting, gunain insting kamu biar makin jadi gitu, makin yakin, semakin yakin. Five of Wands. Aku ngelihat ada yang suka dia juga selain kamu. Jadi kamu tuh ada kayak saingannya. Ada saingannya juga di sini. Well sih, makanya aku bilang kamu pikirkan baik-baik. Takutnya ketika kamu udah serius, udah mateng, saingannya itu malah nerobos gitu. Terus kayak berusaha masuk ke dalam hidupnya, bikin kamu bingung, bikin kamu pusing, terus ngerasa kamu, ya masa gue diginiin gitu. Jadi terserah kamu, pikirkan baik-baik aja. Tapi kamu bisa sih sama orang ini. Orang ini kelihatannya baik juga dan tanggung jawab. Dia orang baru ya. Ten of Pentacle. Kalau kamu sama dia, keuangan kamu stabil. Soalnya kalian sama-sama tipikal pekerja keras gitu. Kalian sama-sama tipikal pekerja keras, dan aku ngelihat di sini ada kestabilan materi. Mantep sih, jatuhnya kalian kayak saling melengkapi. Six of Pentacles. Wow, duit semua ini sih. Jadi untuk PL1 kalian saling berbagi, saling memberi satu sama lain. Di sini ada Six of Pentacles. Walaupun kalian diberikan kelebihan secara materi, jangan lupa untuk berbagi. Gitu bilangnya. Jadi di sini walaupun kamu orang yang udah ada secara finansial, tapi jangan lupa untuk berbagi dengan orang sekitar. Gitu. Kalian berdua tuh sama-sama fondasinya kuat dalam urusan finansial. Tinggal bagaimana kamu dan dia bisa menerpa hal-hal negatif ada hubungan kalian aja gitu. Ya bisa berjodoh sebenarnya. Untuk PL1 bisa berjodoh. Cuman bagaimana kalian menjalaninya aja gitu. Apa sarannya dari oracle-nya? Sukses expand in your life. Kesuksesan ada di dalam hidup kamu. Ya ampun, udahlah, ini kalian akan diberikan kesuksesan, kelancaran, dan aku ngerasa di momen itulah kalian akan, walaupun kita sukses secara materi, tapi kita harus bisa berkomunikasi sebagai pasangan loh. Makanya di sini ada The High Priestess yang harus membuat kamu untuk belajar lebih mengenal pasangan kamu, keluar dari zona nyaman kamu untuk learning something different, untuk belajar mengenal pasangan kamu lebih baik lagi, belajar mengenal sisi negatifnya, positifnya, apa yang nggak disukai dari pasangan kamu, apa yang disukai. Jadi kalian bisa sama-sama saling melengkapi gitu sih. Oke, file 1 sepertinya itu aja. Well, sukses terus ya.
Oke, file nomor 2 ada Five of Wands, persaingan. Aku merasa yang pilih file nomor 2 ini kalian lagi di tahap sedang bingung ya. Entah aku ngerasa kalian di tahun 2020 akhir tuh kalian kayak lagi suka sama orang dan akhirnya kalian ngerasa itu persaingan. Makanya di tahun 2021 kalian bimbang hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Dan ini aku ngerasa kamu lagi berdealing dengan rekan kerja kamu, bisa teman kamu, or something, orang yang dekat dengan kamu. Gue bacain siapa? Oke. Ring. Oke. Cross. Oke. 5 kartu. Crossroad, oke. Book, oke. One more. Heart, oke. Oke, aku udah tahu nih. Jadi kamu emang lagi tahap persaingan ya. Entah dia lagi deket seseorang juga selain kamu, atau kamu mengenal sosok yang dia deketin juga gitu. Jadi aku ngelihat sebenarnya dia itu beneran sayang sih sama kamu. Aku melihatnya gitu karena ada ring di sini. Ring ini yang sebenarnya dia ingin berikan, yaitu kepastian dan kejelasan, engagement ya. Di tahun 2001 awal dia kayak sebenarnya persaingan ini cuma kayak sementara doang ya. Biasalah kalau cowok itu kalau lagi bosan kan kadang suka mencari pelarian gitu. At least nggak selamanya dia itu deket sama orang ini. Ini cuma kayak selingan doang. Kayak dia tuh lagi berusaha untuk meyakinkan hatinya doang gitu. Ada engagement di sini. Sebenarnya dia pingin serius menjelajah ke dirimu, menjelajah untuk hubungan ini. Tapi dia ngerasa kalau beban yang sedang dia terima saat ini, dia sedang mengalami beban ya. Mungkin corona itu kan kadang kita nggak tahu kapan kita berada di atas, kapan kita ada di bawah. At least dia kayak lagi sedang terpuruk nih saat ini. I don't know apa yang terjadi with him atau her. Ini bersifat vice versa, bisa general ya, orangnya bisa siapapun. Tapi at least aku ngelihatnya dia bingung memilih hubungan dulu atau karir dulu sih. Ya, dia bingung karena dia harus ibarat kata gini, dia lagi di fase drop soal keuangan. Tapi dia udah janji sama kamu untuk pertunangan, untuk engagement, untuk serius. Tapi dia harus berpikir 2 kali nih. Apalagi pandemi kayak gini-gini tuh kayak sesuatu hal yang bener-bener tanpa dia pikirkan gitu loh selama ini. Jadi dia bingung, dia ngerasa beban juga, dan dia harus memutuskan salah satu. Endingnya ada 2.
ketika dia fokus karir dan menunda hubungan itu, kamu mau nungguin dia atau enggak gitu intinya. Ketika dia fokus karir dan dia belajar dari pengalaman apa yang ternyata keadaan yang membuat dia terpuruk saat ini itu selama ini tidak dia perhitungkan gitu. Jadinya dia harus learning, belajar dari pengalaman, mencari jalan yang lain gitu. Atau dia pingin tunangin kamu dulu tapi dia fokus karir tanpa kejelasan, walaupun kamu sama dia udah saling terikat. At least di sini aku bilang ada 2 ending. Jadi saat ending pertama adalah bagaimana dia bisa fokus karir, ketika dia stabil dia baru menuju ke engagement, atau dia mengikatmu dulu sebagai pasangan tapi nggak tahu sampai kapan dia fokus karirnya. Karena pasti kalau ketika kamu sudah terikat dengan pasangan kamu pasti akan bertanya-tanya kapan gue dinikahin. Jreng jreng jreng. Itu yang membuat dia semakin pusing. At least kayak gitu. Kita lihat dari kartu oracle sarannya. Makanya ini tuh sebenarnya persaingan di sini tuh cuman segelincir kecil lah gitu. Mungkin dia sedang bosan, jenuh, dia saking bingungnya sampai cheating sedikit gitu. Oke, kita lihat sarannya. Shout to the heavens with happiness. Kamu harus tenangkan pikiran kamu. Cobalah bantu dia untuk mencari solusi ya. Karena mungkin nanti kamu akan kebingungan juga. Soalnya kan terlebih lagi dia adalah orang yang spesial buat kamu. Dan kamu nggak mau yang namanya kehilangan dia juga kan. At least kamu coba pikirkan yang baik-baik ya. Pikirkan enaknya gimana, at least pada akhirnya enaknya gimana untuk hubungan ini, biar sama-sama enak antara kamu sama dia. Oke, kita lanjut untuk file nomor terakhir. Terima kasih buat file nomor 2. Oke, ada Six of Cups. Berbagi. Aku ngerasa file nomor 3, kalian harus berbagi sesuatu sama pasangan. Ini bukan soal berbagi apa ya, cuman saling berbagi rasa sedih atau semacamnya. Kalian harus bisa membagi itu semua. Seakan ini dituntut untuk lebih mengerti pasangan gitu. Oke, wait. Kita pakai kartu Oracle. Honeymoon. Pay attention to the red flags. Okay, wait. Heart-to-heart conversation. One more romantic feelings. Oke. Jadi di sini aku melihatnya untuk file ketiga nih, kalian banyakin berbicara dari hati ke hati sama pasangan kalian nanti. Love life kalian disuruh kayak gitu. Soalnya pasangan kamu cenderung introvert. Makanya ada pay attention to the red flags di sini, karena mungkin kamu sama dia banyak cekcoknya. Namun kalau kalian lagi satu hati, satu jiwa banget, kalian hobi banget untuk traveling ya.
Bahkan kalian punya destinasi indah yang bisa kalian lakukan bersama, terus berpergian bersama. Aku melihat kalian ini memiliki chemistry yang unik gitu ya. Kalian punya hobi yang sama, tapi kadang kalian tuh kayak nggak pernah mau ngomong suatu masalah gitu. Jadi kalau masalah tuh sama-sama dipendam, nggak mau terbuka, atau bahkan kalian tuh sama-sama kayak at least dia itu nggak mau kamu sakit hati tapi mendem gitu loh. Kalau orang lagi marah atau orang lagi kesel sama orang, itu kalau mendem itu kan lama-lama malah duar gitu kan, ketika dia udah bom atom gitu kan. Kalau punya masalah tuh diomongin, dibaik-baik, apa ya, setidaknya walaupun diomongin pelan-pelan atau diomongin secara gamblang, at least lebih baik diomongin, jangan tiba-tiba disimpan di hati dan pada akhirnya kamu sama dia berantemnya malah berantem dahsyat gitu. Makanya di sini ada heart to heart conversation, obrolin secara pakai hati gitu. Jangan sampai nanti kalian hubungannya malah berakhir di saat kalian udah sama-sama nyaman, udah sama-sama saling tahu perasaan kalian, romantic feelings gitu kan, udah sama-sama ngerti tujuan hidup kalian mau kayak gimana, ending hubungannya kayak gimana, mau menikah di mana, bahkan kalian udah sama-sama suka traveling bareng gitu loh. Ya sayang banget kalau misalkan hubungannya harus ending, harus berakhir ya. Pada akhirnya kalian nggak tahu menentukan hubungan kemana. Very soon tuh. Bahkan kalau misalkan kalian harusnya saling mengerti satu sama lain, kalian tahu kapan hubungan ini mau dilangsungkan ke pernikahan. Ini 2021, kalian ini mungkin baru bertemu ya di awal-awal tahun. Nah, ketika itu kalian lagi mungkin ya banyak yang lagi traveling ya, banyak yang bertemunya saat traveling aku lihatnya. At least gue bilang kan, ketika kalian udah kencan pun kalian tuh kayak traveling, jalan-jalan bareng, karena hobi kalian tuh sama, ditambah lagi kalian tuh kayak penyuka alam gitu ya nggak sih. Terus tinggal bagaimana kalian berdua tuh saling bisa mengungkapkan isi hati satu sama lain gitu sih. Jadi ya jangan ada yang ditutup-tutupin antara kamu sama dia. Terus aku ngerasa kamu ini kan tipikal orang introvert juga, dia juga introvert. Bagaimana biar kamu harus bisa sedikit-sedikit merubah cara pandang kamu dan ketika introvert ketemu introvert tuh malah jadi krik gitu kan. Tapi bagaimana kamu bisa mencairkan suasana gitu. Oke. Vice leader. Ya, kamu adalah leader yang baik. Kamu bisa mencairkan suasana gitu loh. Kamu bisa ngobrol duluan, bisa ngajak ngobrol duluan. Makanya di sini love life kamu lagi emang ada percikan-percikan berantem dikit-dikit lah. Cuman it's okay gitu. Asal kalian bisa ngobrolin satu sama lain. Nah, di sini kamu bisa yang memulai duluan karena kamu adalah the leader one. Kamu adalah orang yang bisa ya terbuka sama dia. Kamu yang harus memulai. Karena ibarat kata ketika kamu memulai sesuatu, tentu dia itu orangnya nggak bisa memulai. Jadi lebih baik kamu yang mulai. Ketika kamu mulai sesuatu, dia langsung kayak baru terbuka pikirannya, baru mencoba gitu. Balik lagi, kamunya siap atau enggak gitu. Intinya file 3 mah nggak ribet ya, cuman kadang suka salah paham satu sama lain tuh, salah paham mulu karena mungkin pemikirannya beda, apa yang diomongin beda, apa yang dirasain nggak sepemahaman ya, gitu-gitu doang. At least ya harus bisa paham satu sama lain sih gitu.
Itu aja hari ini. Thank you so much for watching this video guys, and see you guys in the next video. And sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian ingin personal reading bisa cek description untuk harga dan biaya kontak personnya. Dan see you guys in the next video. See you and assalamualaikum.